Saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo yang dulu dikenal dengan Masjid Agung Palembang. Adalah wilayah sekitar, artinya jamaah yang sekitar, yang mana itu mungkin pada zona-zona yang telah ditentukan kan, dan tentu saja mekanisme ini telah dilakukan beberapa rapat gitu kan. Sebelumnya jemaah sudah melaksanakan sholat Idul Adha dengan jumlah terbatas karena memang pihak pengurus Yayasan Masjid Agung tidak menghimbau, tidak mengajak, tetapi kalaupun ada warga yang melaksanakan sholat Idul Adha, maka sholat itu tetap dilaksanakan. Dan menurut panitia, pelaksanaan memang waktunya dipercepat, kemudian memang diutamakan untuk warga sekitar. Untuk warga yang rumahnya jauh dari Masjid Agung Palembang, memang tidak mungkin melaksanakan sholat Idul Adha di masjid ini karena semua akses masuk ke arah Masjid Agung itu ditutup pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan ketika pelaksanaan sholat Idul Adha itu selesai, baru kemudian akses jalan itu dibuka oleh pihak kepolisian, baik dari arah Palembang Ilir maupun dari Palembang Ulu. Dan pengamatan saya sendiri memang terlihat banyak warga atau jemaah yang terlambat hadir karena mereka bisa mendekati Masjid Agung ketika pelaksanaan sholat sudah selesai. Channel YouTube Kompas TV juga diinformasikan bahwa Masjid Agung Palembang tahun ini meniadakan sholat Idul Adha, meskipun ternyata di lapangan panitia yayasan tetap melaksanakan sholat Idul Adha, tetapi dengan jumlah jemaah yang atau jemaah dapat mengikuti sholat Idul Adha dengan hadir di Masjid Agung sejak melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi ibadah sholat subuh langsung kemudian melaksanakan sholat Idul Adha ketika tiba waktunya. Sementara itu di channel YouTube Kompas TV yang diupload pada hari ini, itu diinformasikan bahwa Masjid Agung tidak melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, meskipun ternyata di lapangan sholat itu tetap dilaksanakan, tapi dengan jumlah jemaah yang terbatas. Dan tentu saja juga waktu yang dipercepat. Itu pun juga tertegas oleh salah seorang pengurus Masjid Agung Palembang yang mengatakan bahwa tahun ini Masjid Agung Palembang tetap melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Ini berbeda dengan tahun lalu pada tahun 1441 Hijriah. Pelaksanaan juga meskipun di era atau di masa pandemi, sholat Idul Adha tetap dilaksanakan. SMP Jayawikramo meniadakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Ini suasana di halaman Masjid Agung Palembang ketika jemaah usai melaksanakan sholat Aid. Mereka menyaksikan hewan kurban yang rencananya akan dipotong pada besok atau lusa dengan tata cara yang diatur dan juga tidak menimbulkan kerumunan. Hewan kurban tersebut berasal dari Gubernur Sumatera Selatan, Presiden Jokowi, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, dan Haji Halim, serta beberapa ekor dari pemilik warga Palembang. Sebelum masa pandemi, pelaksanaan sholat Id di Masjid Agung biasanya membludak. Para jemaah memadati Jalan Sudirman, sekitar Persekitaran Mancur, depan kantor pos, bahkan sampai ke atas jembatan Ampera, karena memang sholat Id biasanya diikuti oleh warga Palembang. Tahun lalu sholat Idul Adha juga dilaksanakan di Masjid Agung Palembang, tetapi juga tetap dengan jemaah yang terbatas karena memang saat itu sudah memasuki masa pandemi. Namun para jemaah tidak sampai membludak di depan Masjid Agung seputaran
bundaran Air Mancur ataupun Jembatan Ampera dan depan kantor pos, karena memang jemaah hanya terpusat di dalam Masjid Agung Palembang. Untuk tahun ini, seperti apa pelaksanaan dan pengaturan sholat Idul Adha dapat diketahui dari keterangan Dodi Nopiansa, salah seorang pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang atau sekarang dikenal dengan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti. Saya Dodi Nopiansa. Saat ini saya diamanahkan yayasan itu di ketua di bagian khusus untuk pembinaan anak-anak yatim dan ibu-ibu para janda. Ya. Kalau pelaksanaan sholat tahun ini gimana Pak di masjid? Apakah diperbolehkan atau gimana tuh? Ya, pada prinsipnya Yayasan Masjid Agung tidak memberikan himbauan ataupun mengajak atau menyeru atau memberitahuan sebagai lembaga komplek itu nggak ada, atau memberikan informasi di media sebagainya nggak ada. Jadi pada prinsip pelaksanaan sholat Id itu adalah kita diserahkan kepada jemaah kan, ini kan. Pertama jemaah pelaksanaan sholat Id pada tahun ini adalah wilayah sekitar, artinya jamaah yang sekitar, yang mana itu mungkin pada zona-zona yang telah ditentukan kan, dan tentu saja mekanisme ini telah dilakukan beberapa rapat gitu kan, kajian dan sebagainya. Dan pada prinsipnya pelaksanaan sholat Id yang pasti di Masjid Agung ini atau Masjid Sultan Mahmud ini diselenggarakan tadi sudah pada posisi habis sholat subuh kan, habis sholat subuh, jadi jamaah tetap subuh ya. Jadi berjamaah sholat tetap subuh. Setelah itu menunggu waktu isyraq atau syuruk masuk, setelah itu langsung kita sholat Id. Ya, dan alhamdulillah kita tetap mempertegaskan atau mengultimatum tetap pada protokol kesehatan, artinya masker ya dari posisi itu dan bawa sejadah sendiri, dan alhamdulillah tadi ada pengecekan suhu tubuh pintu masuk ya bagi jamaah yang mungkin telat tadi masuk dan sebagainya kan. Jadi kalau jamaah subuh di awal udah kita protokol kesehatan gitu kan, pengecekan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita Masjid Agung tetap taat, artinya di sini ada protokol kesehatannya ya, kita sangat ketat sekali itu pengecekan suhu tubuh. Kita juga memastikan tadi ada himbauan dari yang bawa acara kan, pada saat itu adalah apa di situ ketika bapak ibu dalam kondisi tidak fit, mohon untuk mengundurkan diri posisi itu, karena apa ini untuk menyelamatkan jiwa ya, jiwa kita, untuk kesehatan kita bersama. Ini bukan demi kepentingan kita pribadi mata, tapi ini adalah demi kepentingan prinsip adalah kesehatan umat, artinya kesehatan jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah kalau jemaah sendiri, jemaah kita tetap ini ada warga kita Masjid Agung sangat peka sekali untuk protokol kesehatannya. Iya, seperti itu Pak. Bukan butuh juru bicara lah,
ilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Selamat melaksanakan Idul Adha.